Hujan turun perlahan sore itu. Seorang pria duduk dekat jendela, memandangi tetesan air yang jatuh satu persatu. Tidak ada yang istimewa, namun di dalam hatinya ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa bulan terakhir terasa berat. Satu masalah belum selesai, masalah lain datang. Harapan yang dulu ia pegang mulai terasa goyah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, "Berapa lama lagi aku harus bertahan?" Ia bukan orang yang mudah menyerah. Ia sudah berusaha kuat. Ia sudah berdoa. Ia sudah mencoba percaya. Namun semakin lama, ia mulai merasa lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi lelah dalam iman. Dan dalam keheningan itu, ia membuka Alkitabnya. Matanya tertuju pada satu ayat. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Ia membaca pelan, sesudah kamu menderita. Ia berhenti. Ayat itu tidak menyangkal penderitaan. Tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan. Namun ayat itu memberikan sesuatu yang sangat penting. Perspektif. Bahwa penderitaan itu ada, tetapi tidak selamanya. Seketika lamanya. Mungkin terasa lama. Mungkin terasa berat. Namun di mata Tuhan, itu hanya sementara. Ia melanjutkan membaca. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. 4 janji, bukan hanya 1, bukan hanya sekedar bertahan, tetapi dipulihkan, dibentuk, dikuatkan, dan dibuat lebih kokoh. Ia terdiam, karena selama ini ia hanya melihat penderitaannya sebagai sesuatu yang harus dilewati. Namun ayat ini menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhan bekerja melalui penderitaan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Hari itu tidak langsung menghapus semua masalahnya, namun sesuatu berubah dalam hatinya. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai akhir. Ia mulai melihatnya sebagai proses. Hari-hari berikutnya tetap tidak mudah. Masalahnya belum selesai. Jawaban doanya belum datang. Namun ia tidak lagi sama. Ia mulai bertahan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman. Ia mulai percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, meskipun ia tidak melihatnya. Perlahan ia mulai melihat perubahan, bukan hanya di luar, tetapi di dalam hatinya dan dirinya. Ia menjadi kuat, lebih sabar, lebih dalam imannya. Dan suatu hari, ia melihat ke belakang. Ia menyadari sesuatu,
bahwa masa sulit itu tidak menghancurkannya, justru membentuknya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 menjadi nyata dalam hidupnya, bahwa setelah penderitaan ada pemulihan, bahwa setelah proses ada kekuatan yang baru. Hari ini mungkin Anda sedang berada dalam masa yang sulit. Mungkin Anda lelah. Mungkin Anda bertanya, kapan ini akan selesai? Firman Tuhan hari ini berkata, Ia tidak selamanya. Dan lebih dari itu, Tuhan sedang bekerja. Ia sedang membentuk Anda. Ia sedang menguatkan Anda. Ia sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidup Anda. Hari ini, Anda tidak harus mengerti semuanya. Anda hanya perlu percaya bahwa setelah ini ada pemulihan. Pengakuan iman hari ini. Tuhan, Engkau memulihkan dan menguatkanku melalui setiap proses hidupku. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, ketika kami berada dalam masa penderitaan, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan kami, teguhkan kami, dan bentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap proses hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.